Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, kita masih berhenti untuk merenungi pentingnya menunjukkan orang kepada kebaikan dan berdakwah kepada petunjuk. Hadis ke-175. Mari kita renungi kembali hadis yang sangat agung ini. Wa Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaibar, la u'tiyanna rayah ghadan, sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera ghadan, besok pagi, rajulan, seorang laki-laki, yaftahullahu ala yadayhi, Allah memberikan kemenangan atas kepemimpinannya dengan kedua tangannya. Yuhibbullaha wa rasulahu, orang tersebut mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Fabatan nasu, maka malam hari itu manusia yatubuna lailatahum, ya, mendiskusikan, memperbincangkan malam harinya itu. Ayyuhum, siapa di antara mereka yu'oha, diberikannya. Falamma asbaha, tatkala asbahan nas, manusia masuk pagi hari, wadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpagi-pagi berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, semua mereka, yarju ayyuqaha, mengharapkan untuk diberikan bendera itu kepadanya. Faqal, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Ali, di mana Ali? Aina Ali bin Abi Thalib? Faqil, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit kedua matanya. Qal, Nabi bersabda, fa arsilu ilaihi, kirimkan orang untuk memanggilnya. Fa utiya bihi, maka beliau didatangkan. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai, Rasulullah meludahi kedua matanya. Wada'alahu, dan mendoakannya. Fabarak, maka langsung sembuh. Hatta, sehingga ka'alam yakun bihi wajah, seakan-akan pada diri beliau tidak ada rasa sakit. Fa'aqahu rayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau ar-rayah, bendera itu.
Faqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Apakah aku memerangi mereka orang kafir sehingga mereka seperti kita? Faqala, Nabi bersabda, unfudh ala rislik, berangkatlah dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau sampai kepada halaman mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajalah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, dan beritakan kepada mereka bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, dari hak Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka. Fawallah, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika, sungguh Allah menunjuki dengan engkau rajulan, seorang laki-laki, wahidan, satu, khairul laka, lebih baik bagimu, min humrin na'ami, dari unta-unta merah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Hadis ini hadis yang sangat agung, sangat agung, di mana kejadian ini sebelum perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang Rasulullah SAW dalam mengusir orang Yahudi Khaybar karena kepengkhianatan mereka. Sebelum Rasulullah SAW berangkat atau mengutus seseorang untuk ke Khaybar, Rasulullah SAW di depan para sahabatnya mengatakan, la uqiyanna ar-rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullaha wa rasuluhu. Hadis ini, kalimat ini punya beberapa pelajaran. Sungguh benar-benar aku akan memberikan esok hari. Rasulullah seakan-akan bersumpah untuk memberikan royah itu bendera yang biasa untuk perang besok hari, dan menekankan akan memberikan bendera itu. Jadi bendera itu penting ya. Bendera itu mestinya jangan turun ya, berkibar terus ya, sehingga tidak perlu ada upacara pengibaran bendera karena memang sudah berkibar terus ya. Nah, Rasulullah SAW akan memberikan bendera sebagai bendera itu penting, nggak boleh jatuh kan? Bahwa kalau jatuh berarti jatuhnya apa? Runtuhnya ke alam musuh itu. Dan Rasulullah mengatakan, orang yang aku berikan bendera ini akan dimenangkan oleh Allah, atau Allah akan memenangkan Islam dengan kepemimpinannya. Ini wahyu, artinya peperangan itu akan menang. Dan ini juga menunjukkan bahwa peperangan itu, kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan, ada yatadamman busyra amah wa busyra khassah. Di dalam hadis ini mengandung kabar gembira umum dan kabar gembira khusus. Amal amah ada kabar gembira umumnya, yaftahillahu ala yadayhi, Allah menangkan atas kepemimpinannya. Adapun kabar khusus adalah sabda Nabi, yuhibbullaha wa rasulah. Dia
Sebelumnya, nanti kita akan mengupas ini lagi. Khaybar ini adalah taman kebun miliknya orang Yahudi. 100 mil, sekitar 200 kilo dari kota Madinah. Syal Ghorbi, utara barat itu apa ya? Utara, kalau utara barat namanya apa? Barat laut ya. Jadi 100 mil ya, sekitar 190 kilo ya, barat laut kota Madinah. Di situ tinggal orang-orang Yahudi. Iya. Mereka orang Yahudi ini dalam kitab Taurat mereka dapatkan nanti akan diutus seorang nabi. Dan hijrah nabi ini ke Madinah. Dan di dalam perjanjian lama dikatakan namanya Yathrib. Akan tetapi ya, kita dilarang untuk menyebut kata Yathrib oleh Rasulullah dengan nama Madinah. Dan mereka tahu benar orang Yahudi ini bahwa Rasulullah akan berhijrah ke Madinah dan akan memenangkan dalam peperangan melawan musuhnya. Jadi mereka ini sampai tahu nanti akan muncul Nabi, hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, ya. Maka kemudian mereka menempati Khaybar ini untuk ke kota Madinah dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad ini yang datang ini. Ya. Tapi mereka menyangka kalau Muhammad keturunan dari Nabi Ishak. Tapi ternyata famma bu'itsa min bani Ismail bin al-Arab, tapi tatkala yang diutus adalah dari keturunan Nabi Ismail dari Arab, mereka hasad, mereka kufur. Itulah firman Allah, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Surat Al-Baqarah 89. Sebelumnya yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum Nabi datang mereka mengharapkan akan mengalahkan musuh-musuh mereka dengan Nabi baru. Tapi tatkala Nabi yang sudah mereka kenal itu datang, mereka kafir. Mereka ngomong, oh ini bukan Nabi yang kita dikasih kabar. Ini bukan Nabi yang kita dikasih kabar gembira dengannya. Ya. Di kota Madinah ada kabilah Bani Qainuqa, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Semua yang di tiga-tiganya itu ya mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pengkhianatan mereka ya, di antara pengkhianatan mereka satu, ini tiga pengkhianatan. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau pinjam apa? Pinjam uang. Karena Nabi menanggung hutang publik, yaitu membayar tebusan diat. Ada pembunuhan, Nabi yang akan apa? Membayarnya. Akhirnya Nabi datang ke Yahudi minta pinjaman. Bayangkan bagaimana seorang pemimpin negara mikirkan rakyatnya sampai apa? Pergi sendiri untuk cari pinjaman. Ketika sedang ngobrol-ngobrol, mereka ngomong, di antara mereka ini orang Yahudi ini, kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Muhammad seperti sekarang ini. Jadi Nabi pas duduk itu, gini aja, bawa batu, jatuhkan dari atas, kena kepalanya, selesai. Jadi pengkhianat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapatkan wahyu dari siapa? Jibril alaihissalam. Akhirnya Nabi pulang memerangi mereka. Ini pertama.
Pengkhianatan kedua yaitu ketika ada seorang wanita muslimah belanja emas, beli emas. Wanita ini duduk, terus ada orang Yahudi ngikat kainnya wanita muslimah ini, ya kan, kainnya panjang kemudian diikat gitu. Ketika berdiri kan kelihatan apa? Auratnya. Maka langsung ada seorang laki-laki di situ, seorang muslim marah dengan Yahudi yang ikat itu, langsung dibunuh. Nah akhirnya mereka rame-rame gebukin muslim ini dan sampai wafat. Akhirnya Nabi SAW mengirimkan pasukan untuk mengusir mereka. Nah kalau Bani Quraidah lain lagi. Bani Quraidah ini mereka memprovokasi orang-orang apa? Orang Mekah dan seluruh Arab di sekitar Mekah untuk menyerang Rasulullah pada perang Ahzab. Ini Bani Quraidah ini setelah perang apa? Perang Ahzab. Ala kulli hal mereka sangat-sangat apa? Ya, berkhianat berkali-kali sampai Rasulullah mengusir mereka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan la uqtiyanna rayah rajulan ila akhirih. Kata Syekh Utsaimin, atani man qabatan azimatan. Ya. Ini adalah kabar gembira yang besar. Kelebihan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, al-Imam Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Yaitu kemenangan. Dan ternyata kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan apa? Melawan atau mengalahkan musuh. Tapi di antara kemenangan itu ketika bisa memberikan hidayah seseorang. Ya, memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah. Maka dikatakan la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Pahala daripada dakwah mengislamkan seseorang lebih baik daripada unta merah. Kemudian kelebihan yang kedua adalah ini yang kita garis bawahi. Ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa Allah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya. Dia ada getaran hati, nilai cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulnya. Maka kalau kita bisa merasakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kelebihan luar biasa. Kenapa? Karena yang menyelesaikan permasalahan umat, yang menyelesaikan kekufuran dan kemurtadan adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Orang-orang beriman, jika di antara kalian ada yang murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Ini. Kemudian yang kedua, Allah pun mencintai dia dan Rasulullah pun mencintai dia. Ya Allah, cinta itu ada rasanya enggak? Cinta itu ada rasanya enggak? Hah? Ada rasanya. Sekarang kita tanya nih, cinta sama ada istrinya? Cinta, ada perasaan, getaran hati? Cinta pada anak, ada getaran hati? Pertanyaan, ada nggak getaran hati kita cinta kepada Allah dan Rasulnya?
Subhanallah. Dan Allah pun mencintai beliau. Rasulullah pun mencintai beliau. Yang hebat itu kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita? Mana yang lebih hebat? Kalau kita mencintai Allah satu yang biasa aja. Karena apa? Karena apa? Kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah mencintai kita, pantas nggak kita gitu ya? Walaupun demikian sebetulnya kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah mencintai kita. Dan ini sesuatu yang perlu kita kejar, termasuk talibul iman yang sangat tinggi. Martabah atau peringkat iman yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang menunjukkan bahwa derajat ini derajat yang sangat tinggi, karena kalau orang sudah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, gak butuh yang lain. Orang kalau mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka dia sangat mencintai semua ketaatan-ketaatan. Cita rasanya itu bersama dengan Allah. Dia akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, dia tidak akan maksiat, karena dia akan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Ini yang perlu kita selalu berpikir terus-menerus. Untuk itu, tanda kalau ini kedudukan yang tinggi, para sahabat pun kemudian mendiskusikan semalaman. Mendiskusikan siapa yang kira-kira orang itu ya. Dan mereka semua orang ingin mendapatkan kedudukan itu. Ini jadi boleh kita begitu itu boleh gitu ya. Dan salah satu bentuk pembelajaran yang bagus itu kadang-kadang dilempar suatu apa? Permasalahan yang membuat orang penasaran untuk apa? Mendiskusikan. Kalau kita digituin kira-kira mendiskusikan nggak? Pertanyaan juga sih. Kalau sahabat ada begitu langsung diskusi. Seperti ada hadis yang lain kan? Rasul mengatakan, aku diperlihatkan Nabi bersamanya satu orang pengikut. Saat Nabi nggak ada pengikutnya, Nabi pengikutnya kurang dari 10, dan aku diperlihatkan ada Nabi yang pengikut banyak. Aku tanya siapa dia? Dia Musa. Dan aku diperlihatkan ini siapa? Ini umatku. Dan Rasul mengatakan di antara umat itu ada berapa? Berapa orang? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka para sahabat kemudian apa? Langsung apa? Mendiskusikan siapa itu ya. Kira-kira yang lahir Islam atau yang kita ini yang masuk Islam pertama kali gitu ya. Mungkin diskusikan semalam. Dan Nabi kemudian pagi hari, aku tahu kalian diskusikan siapa mereka itu. Nah, Nabi menjelaskan mereka adalah orang-orang yang la yaktawun, tidak berubat dengan apa? Kai, api, setrika. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur, ya. Tidak tatayyur, memprediksi nasib yang buruk gara-gara ada tekek gitu. Atau gara-gara ada burung dan tatayyur. Kemudian mereka adalah orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah. Artinya diskusi. Ini juga sama. Dan ini juga satu kelebihan juga. Ternyata keberuntungan itu kuncinya apa?
Sering kadang-kadang, mohon maaf, dengan penuh percaya diri dan bangga, sering ada apa namanya penampilan apa istilahnya apa, so di tengah publik tentang kesuksesan seorang gitu ya. Biasanya kalau dilihat ada orang yang sukses kemudian diundang kemana? Ke televisi ya. Untuk diwawancari apa rahasia ya, kesuksesanmu. Biasanya ceritanya sangat apa? Penuh percaya diri. Saya sukses karena ini 1, 2, 3. Saya bertanya, kira-kira kalau orang lain mengaplikasikan cara dia, apa mesti sukses? Betul. Maka kuncinya apa? Takdir. Jadi kalau Allah sudah takdirkan dia sukses apa? Sukses. Dan kalau orang ditakdirkan sukses, Allah mudahkan dia untuk melakukan jalan menuju kesuksesan. Untuk itu kita minta aja karena Allah ditakdirkan takdir yang baik. Karena apa? Falamma asbahu, tatkala mereka pagi hari, mereka datang kepada Rasul untuk diberikan. Ternyata yang dapat siapa? Ali bin Abi Thalib. Enggak ada. Ali bin Abi Thalib pun enggak terpikirkan, enggak dengar. Semua orang jinjit-jinjit. Sampai Umar bin Khattab kata beliau, aku tidak pernah ambisi untuk menjadi pemimpin melebihi waktu itu. Bukan karena kepemimpinannya, karena dapat apa? Legitimasi dari Rasulullah. Kalau dia dicintai oleh Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata ngerti-ngerti Rasul nggak ngasih satu pun dari mereka. Banyak. Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Oh, dia sedang sakit apa? Nah, panggil dia. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan apa? Bendera itu kepada beliau. Dan sebelumnya beliau sakit mata. Dapat ini sebenarnya kelebihan yang ketiga kan? Belen gitu. Rasul meludahi mukanya, meludahi matanya. Ini jangan kemudian setiap kita kemudian, karena perlu apa? Perlu dipelajari ya. Ini tergantung istibaknya kan. Perlu hati-hati istilahnya benar atau tidak. Mungkin ada istibak. Oh, jadi meludahi itu obat penyakit mata. Itu nanti kemudian apa? Setiap orang diludahi, kalau nggak sembuh nanti repot ini ya. Nah, ini mungkin adalah kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diludahi langsung sembuh. Ini mukjizat ini. Dicintakan oleh sahabat. Ya, berarti di sana ada kekuatan yang memang di luar kemampuan manusia. Ini kekuatan ya di luar perhitungan manusia. Bahkan dikatakan seakan-akan belum pernah sakit. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Akhirnya Rasulullah memberikan bendera itu. Ketika diberikan bendera, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, dan ini penting. Kalau kita diberikan kemuliaan atau diberikan apa? Tugas, harus paham apa tugasnya. Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sehingga mereka seperti kita, yakni uqatiluhum hatta yakunu muslimin amana? Aku memerangi mereka sehingga mereka jadi muslim atau apa? Tapi Rasul mengatakan urfud ala rizq, berangkatlah, berjalannya dengan tenang, hatta tanzila bisa hatihim,
sehingga engkau sampai ke halaman mereka. Nabi tidak mengatakan perangi mereka biar mereka masuk Islam. Nabi ngomong gitu enggak. Ini berarti tidak ada dalam Islam perang dalam rangka memaksa orang masuk Islam, enggak ada. Tidak ada satupun hadis yang memerintahkan perang untuk maksa masuk Islam. Kalau ada hadis yang lain, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah ketika orang memusuhi Islam, kita perangi, kita suruh milih apa? 3. Anda masuk Islam, bukan lagi Anda kalau nggak masuk aku sembelih gitu kan? Karena Anda masuk Islam, kami nggak butuh kekuasaan Anda. Kami hanya ingin menyelamatkan Anda dari api neraka. Silakan berkuasa, kami pulang. Bahkan kami akan lindungi Anda. Kalau nggak mau, kami nggak maksa Anda untuk masuk Islam. Tapi apa bayar? Jizyah. Bayar jizyah itu sebetulnya dalam rangka apa? Menunjukkan kalau Anda tunduk kepada kekuasaan kami walaupun Anda kafir. Nggak ada masalah Anda kafir. Kami pulang, yang penting Anda bayar jizyah. Artinya apa? Anda memberikan kebebasan kepada kami untuk mendakwai rakyat Anda. Biar yang mau Islam masuk Islam, yang nggak mau Islam sudah selesai. Baru kalau nggak mau masuk Islam, yang kedua juga tidak mau tunduk bahkan menghalangi jalannya dakwah. Kalau perang, yang ketiga itu perubahan seperti kalau ada suatu desa terbakar, kemudian ada mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran, tiba-tiba ada 10-100 orang menghalangi, itu kira-kira gimana? Nggak boleh memadamkan kebakaran, biarlah terbakar semuanya. Kira-kira gimana? Sudah kita pulang, yo tabrak aja semuanya mereka gitu kan? Ini sebetulnya perang hakiki ada menyingkirkan apa? Duri dakwah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wa dzalika anna kufar la yuqataluna 'ala al-Islam wa yurghamuna 'alaihi. Karena orang kafir itu tidak diperangi untuk memeluk Islam, tidak dipaksa memeluk Islam. Karena apa? Pemaksaan Islam malah bikin kacau. Kenapa? Memunculkan kemunafikan. Benar nggak? Kalau kita paksa Islam, jadinya apa? Munafik. Wa inna ma yuqataluna liyudillu li ahkam Islam. Aw liyadillu li ahkam Islam. Perang itu supaya mereka tunduk kepada hukum Islam. Jadi tunduk kepada hukum Islam tidak harus masuk Islam. Silakan Anda tunduk. Hukum-hukum publik yang membahayakan, artinya hukum-hukum tentang mengharamkan yang membahayakan atau mengharuskan sesuatu yang harus, itu tidak harus Islam. Gak apa-apa kalian tetap kafir tapi harus tunduk kepada hukum Islam. Seperti orang Yahudi di kota Madinah ada nggak? Ada. Mereka tetap kafir kan? Tapi mereka tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi perselisihan. Menurut Syekh Utsaimin, ini bagus, Syekh Utsaimin pendapatnya bagus. Apakah ayat surat Taubah 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyati wa musaffihun. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasul haramkan dan tidak beragama dengan dinul haq dari utul kitab, dari ahlul kitab, sehingga mereka membayar jizyah. Apakah perang sampai membayar jizyah itu hanya ahlul kitab atau semuanya?
Ada yang ngomong, enggak, itu khusus Ahlul Kitab. Selain Ahlul Kitab, pokoknya Islam. Kalau enggak penggal leher gitu. Ini pendapat. Tapi pendapat yang benar, semuanya. Semuanya, kalau sudah bayar jizyah, tidak mengapa. Buktinya Rasul mensunnahkan untuk mengambil jizyah dari Ahlul Kitab. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi Ali bertanya, apakah aku perangi? Aku paksa masuk Islam sehingga masuk Islam? Enggak. Bahkan Rasul mengatakan, berjalanlah dengan tenang, jangan buru-buru, sehingga aku menyusahkan tentaramu, sehingga aku sampai ke tempat mereka. Ini salah satu adab juga, urfut ala lislik. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh, jangan pertama kali langsung lari, nanti kelenger tengah jalan ya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW menjelaskan tugas Ali. Ini kan dikasih bendera, ada senjata. Tapi walaupun itu membawa senjata, tujuan utamanya bukan apa? Bukan perang. Ingat, tujuannya bukan perang. Dalam Islam itu perlu kita ketahui bahwa perang itu dilakukan ketika jalan lain sudah tidak bisa lagi. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tidak jadinya perang Khaybar, perang apa? Tanding. Di perang Khaybar sebuah kenikmatan, bukan gitu? Allah mengatakan wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah menghandle perang sehingga kalian tidak perlu perang. Dan itu ternyata, perhatikan ini penting banget, karena teman-teman kita mohon maaf ya, kadang-kadang apa? Pikirannya cuma satu, perang. Yang namanya jihad itu perang. Yang namanya kemenangan artinya apa? Perang. Allah mengatakan dalam perang Khaybar, wa kafallahul mu'minina al-qital. Kalian gak usah perang, Allah aja yang menghandle. Dengan cara apa? Dikirimkan angin yang kencang, memporak-porandakan apa? Kemah orang kafir, sehingga orang kafir pulang, gak jadi apa? Perang. Sampai-sampai Rasul itu kan mengutus siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah mau berangkat sana, tapi jangan melakukan apapun. Ini malam hari ketika pas waktu dingin-dinginnya itu, Hudzaifah datang. Hudzaifah itu melihat lehernya apa? Abu Sufyan. Kemudian kata Hudzaifah, aku sih kalau mau mana udah mati dia gitu. Tapi aku ingat apa? Pesan Nabi, aku cuma lihat aja gitu. Tiba-tiba angin kencang memporak-porandakan. Akhirnya Abu Sufyan bilang, saudara-saudara, kita di sini sudah nggak bisa bertahan. Hancurlah kepada kemah kita semuanya. Aku akan pergi pulang. Siapa yang mau ikut silahkan. Tapi sebelum pergi tolong ya tanyakan kanan kirinya. Itu kira-kira kalau Bapak pas di tengah gitu, kemudian tiba-tiba musuh tangan kirinya, kira-kira Bapak mau apa kira-kira? Wah, aku bukan gitu. Jadi bagusnya Hudzaifah langsung pegang tangan sebelah kanan, tangan sebelah apa? Namamu siapa? Namamu siapa? Karena dia tanya, makanya nggak ditanya lagi. Setelah itu selesai. Ini kafallahu minna kita. Yang kedua, kata Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Hei orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah ketika orang-orang kafir ingin membunuh kalian, Allah tahan tangan mereka. Enggak jadi perang. Bagus. Dan yang sangat menarik adalah waktu foto Mekah. Waktu Mekah. Kalau waktu perjanjian Hudaybiyah jelas Nabi memang gak ingin perang ya, lebih baik gak usah perang. Tapi kalau waktu foto Mekah, Nabi SAW itu membawa pasukan yang memang siap perang gitu. Tapi supaya gak terjadi perang dan supaya peperangannya itu diminimalisir,
sengaja Rasul menyiapkan pasukan yang luar biasa, dan sengaja Abu Sufyan yang ditangkap waktu itu, yang memasuk Islam itu, diperlihatkan pasukan yang begitu apa? Secure. Bahkan kemudian kita lihat yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Dan Allah katakan, wa huwallazi kaffa aydiyan nasi ankum wa aydiyakum anhu. Allah yang menahan orang untuk memerangi kalian dan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka. Artinya apa? Bahwa peperangan itu, pembunuhan itu, ya sangat diakhirkan ketika sudah tidak ada jalan lain. Sampai-sampai Allah mengatakan, kalian itu kalau mau memerangi orang kafir itu ya sebetulnya sudah pas banget gitu ya, secara logika otak gitu ya. Katakan apa? Umul ladina kafaru wasaddukum anis sabil wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ayablughu mahillah. Mereka memerangi kalian, mereka menghalangi kalian. Pokoknya semua sudah ada. Tapi kata Allah, walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm. Masalahnya gini loh. Kalau kalian perang di kota Madinah di kota Mekah itu banyak orang-orang Islam yang tidak kelihatan karena mereka menyembunyikan apa? Islam. Kalau kalian perang memerangi mereka, nanti kalian nembak, mungkin aja kalian akan menembak mereka. Jadi aib bagi kalian mereka semuanya. Liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Allah ingin memasukkan di dalam rahmatnya apa yang dia kehendaki. Subhanallah. Rasul itu telah menghalalkan darah beberapa orang kafir. Pokoknya kalau kami masuk ke kota Makkah, ada beberapa orang halal darahnya, bunuh aja. Udah jangan tunggu-tunggu. Lah di antara yang dihalalkan darahnya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi Ikrimah itu tiba-tiba ada yang membisiki dia, gini aja deh, walaupun kau dosamu banyak, walaupun Nabi sudah menghalalkan darahmu, pokoknya masuk sembunyi-sembunyi, ngerti-ngerti engkau di depan Nabi, syahadatain, selesai gitu. Benar itu. Jadi Ikrimah itu kemudian gimana caranya sampai di muka Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Masuk Islam dia. Masya Allah. Dan ternyata Ikrimah ini termasuk orang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan jalan Nabi untuk tidak perang. Yang akhirnya apa? Ikrimah ini memiliki luar biasa pada perang Mu'tah. Pada perang apa? Mu'tah, di mana kaum muslimin akan habis gara-gara apa? 3.000 melawan 100.000. Ya sudah nggak ada imbangannya. Akhirnya siapa? Ikrimah itu mengatakan, man bayauni 'alal maut. Siapa yang membayar saya untuk siap mati? 300 orang menjadi tameng. Bahkan memendam dirinya untuk supaya tidak lari. Tapi 300 orang selamat, mati syahid semuanya, tapi yang lainnya bisa menyelamatkan diri. Dan termasuk juga kalau kita lihat, kenapa pada perjanjian Hudaybiyah Allah menjadikan perjanjian Hudaybiyah itu fathan, inna fatahna laka fatham mubin, dengan beberapa kerugian, berbagai macam kerugian yang menimpa Rasul. Tapi ternyata kenapa Futuh Mekah, kenapa perjanjian Hudaybiyah sebelum Futuh Mekah dianggap sebagai kemenangan? Karena yang masuk Islam setelah Futuh Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Sebelum perjanjian-perjanjian itu orang nggak kenal Islam. Karena apa? Islam itu ditutupi dengan berbagai macam apa? Propaganda-propaganda ya dari orang kafir. Maka ketika terjadi perdamaian, interaksi langsung, melihat keindahan Islam, banyak yang masuk Islam. Ini persis kalau kita bisa menjalin perdamaian dengan orang Amerika, perdamaian dengan Eropa, perdamaian dengan Inggris, yang menyebabkan kita bisa masuk ke negeri mereka,
menyampaikan Islam yang benar, itu banyak orang yang masuk Islam. Nah, inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saya ingin menyatakan bahwa kemenangan itu bukan membunuh orang kafir. Mana yang lebih baik? Orang kafir yang akan kita perangi masuk Islam, atau kita puas nyembelih dia dengan mati kafir? Mana ya? Mana yang lebih baik? Hah? Masukkan mereka ke dalam Islam kan? Saya ingin tanya, mohon maaf, kira-kira Indonesia diperlukan kondisi yang lebih kondusif nggak untuk dakwah? Saya ingin tanya, mohon maaf, orang-orang yang mencari maki Islam, kadang menjelekkan Rasulullah, Rasul digambarkan kayak babi macam-macam. Memungkinkan nggak mereka begitu karena termakan provokasi orang kafir yang menjelek-jelekan Islam? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Artinya berarti sebetulnya kita itu harus berusaha, berjuang supaya tidak ada mulut-mulut yang mengotori itu. Maka di Indonesia perlu perang ideologi gitu. Perlu perang ideologi bahwa Islam itu nggak boleh dimusuhi, sehingga semua orang harus mendengar kelebihan Islam, keindahan Islam. Untuk itu Rasul mengatakan, ya, unfut ala rislik hatta tanzilu bisa hatihim thumma tu'uhum ila Islam. Ya. Kemudian apa? Ajak mereka kepada apa? Iya kan? Benar nggak? Thumma tu'uhum ila Islam. Kemudian ajak mereka kepada Islam. Islam dengan namanya yang as-salam, membawa kedamaian, menuju kepada darus salam. Ya. Ajak mereka untuk mencintai Allah. Dalam hadis yang lain, untuk ila syahadati la ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersyahadat dalam ud'u ila sabil rabbika. Ya. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia kepada Allah. Sehingga penting ikhwan fillah, sebelum kita itu nyalahkan orang banyak zaman sekarang ini, kelihatannya, bukan kelihatan, saya yakin 100% kita memerlukan menyampaikan Islam secara jelas. Alhamdulillah, ketika saya sampaikan Islam secara jelas, ya secara zahir ternyata tidak ada yang nolak. Kemarin saya diundang untuk mengantarkan Pak Pungki, wakil Kasat Intel di Solo, untuk pindah ke Polda. Di depan di depan Pak Kapolres dan Pak Kapolres, saya sampaikan bahwa Indonesia itu negara tauhid, Indonesia itu negara syariah. Pendiri negara ini telah, masya Allah, luar biasa, kita harus terima kasih ya. Cuma kemudian pesan kepada anak keturunan yang berkata, Islam Indonesia telah syariah ini ya, jangan pakai keras kasar. Yang penting yakinkan kepada mereka, karena konstitusi Indonesia Islam, maka tidak boleh ada undang-undang, tidak boleh ada pemimpin di luar Islam. Kan gitu sebetulnya. Nah, kalau sudah selesai kan mestinya tidak perlu apa? Dipertentangkan antara Islam dengan apa? Negara. Saya sampaikan itu. Alhamdulillah semuanya ternyata apa? Menerima. Saya tidak menjual akidah saya tahu Indonesia Islam, akidah Islam, maka Islam yang diterapkan, kan gitu kan. Sehingga enak kan kita kan. Kenapa terjadi permusuhan kepada kaum muslimin? Indonesia itu kan paling Bhinneka Tunggal Ika. Di kota Madinah kan, Yahudi ada nggak Yahudi? Diakui lah sebagai warga negara nggak? Harus kita baca itu loh, Piagam Madinah. Apa Piagam Madinah? Yahudi Bani ini sama dengan umat Islam, sama dengan kaum muslimin. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin, kan gitu kan? Nah, ini penting sekali. Maka kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Ajak mereka kepada Islam. Kemudian Rasul mengatakan, dan ada satu yang sangat penting ikhwan fillah. Ini harus kita garis bawahi. Dakwah itu ada
dakwah kepada Islam dan dakwah untuk memahami hak Allah atas hambanya. Jadi bukan Islam dalam arti penyerahan dohir dengan mulut, tetapi melaksanakan hak Allah. Subhanallah, ini penting. Kalimat Rasul itu pasti ada maknanya dalam ya. Kasih tahu mereka ini hak Allah atas mereka untuk indah kepadanya. Pernah suatu saat Rasulullah boncengan dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak Allah atas hamba? Sehingga kita tunaikan hak Allah. Kalau kita masuk Islam, hak Allah ya. Negara Indonesia ini termasuk kerajaan Allah enggak? Kata Allah, walillahi mulkus samawati wal ard, ya kan? Maka tidak boleh berlaku di Indonesia aturan kecuali aturan Islam. Dan semua yang memberlakukan peraturan yang berlawanan dengan ketauhidan ada bentuk pengkhianatan atau bentuk penipuan atau tertipu. Sehingga KUHP kira-kira ketika mengatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum, kemudian ada KUHP, pertanyaan, KUHP itu kira-kira berlawanan dengan Pancasila enggak? Berlawanan enggak? Kok agak ragu-ragu? Berlawanan enggak? Tayyib. Apakah KUHP itu berlawanan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Hah? Berlawanan. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu mengharamkan zina kan? Sementara KUHP membolehkan kan? Bukan membolehkan, tidak menganggap dosa besar. Kan gitu kan? Dan zina pun yang nggak boleh itu kalau sudah punya suami, punya istri. Tapi kalau pemuda yang belum pernah kawin, perempuan yang belum pernah kawin, berduaan di hotel, itu kira-kira ada pasal nggak? Ada pasalnya nggak? Nggak ada pasalnya. Nah, maka salah. Kalau KUHP itu katanya Pancasila artinya ketuhanan yang Maha Esa, sumber dari segala sumber hukum, maka KUHP nggak boleh masuk. Benar nggak? Omongannya nggak bayang gitu ya. Tapi kalau dengerin biasanya nggak kena pasal kok. Yang kena pasal yang ngomong kok. Ya benar nggak? Jadi bukan apa-apa. Kita kan boleh diskusi KUHP itu berlawanan dengan Pancasila nggak? Kalau berlawanan harus disikirkan, kan gitu kan? Nah kalau ada imam masjid yang paling terbesar Indonesia yang mengatakan Trinitas itu sama dengan Asmaul Husna, ini bertentangan enggak? Nah, ini harus disingkirkan, enggak boleh jadi imam masjid. Sini aja enggak boleh. Nah begitu harus jelas ya. Nah ini penting. Mari kita pahami paling dulu ya. Kalau semua polisi, tentara, presiden meyakini Indonesia adalah akidah syariah, maka enak. Jadi siapa pengkhianat Indonesia? Siapa yang pengacau Indonesia? Yang melawan Islam. Sehingga nggak akan terjadi seperti sekarang. Ini jelas-jelas nyerang Kementerian Dalam Negeri dan jelas-jelas di apa? Pecahin kacanya. Loh kok ngerti-ngerti? Maafin mereka semuanya. Coba itu, kalau yang melakukan orang Solo itu kira-kira gimana itu? Langsung saya enggak manas-manasin. Saya cuma apa? Poin terserah lah. Ya, di sini terakhir kali Allah, demi Allah, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ada orang yang mengucapkan khairun minad dunya wa ma fiha, tapi saya cari riwayatnya enggak ada. Tapi yang jelas gini loh, otak merah itu sebetulnya karena Rasulullah
Karena unta merah itu adalah harta yang paling baik. Nah, kalau sekarang sih saya kira nggak dibilangin unta merah ya. Tidak berlawanan lah. Artinya bisa kita katakan kita bisa membimbing seseorang ke dalam Islam. Bukan kita sebetulnya, tapi apa? Allah menggunakan kita sebagai instrumennya. Wah, itu penting banget ya. Jadi Allah menggunakan kita sebagai apa? Sarana menunjuki seseorang. Itu lebih baik daripada apa ya? Mercedes ya. Apa? Bapak-bapak yang lebih tahu lah nama-nama mobil. Aku kurang ngerti ya. Baik. Ma'asyiral muslimin, di sini ada beberapa faedah. Ya. Faedah pertama, Rasulullah SAW mengatakan tentang wahid yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya. Faedah kedua adalah Rasulullah SAW memiliki mukjizat di antaranya menyembuhkan orang yang apa? Bukan menyembuhkan, membuka sampai sembuh orang yang sakit. Seperti apa? Nabi Isa alaihissalam kan? Ya. Kemudian pentingnya bendera, harus ada kejelasan bendera ya, dalam jihad dan dalam perang. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bendera Rasulullah, maka tidak boleh dilecehkan. Pintunya benderanya awal TNI itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bahkan Garuda Pancasila, Garuda apa namanya? Ya, semacam itu. Pokoknya gambarnya sama. Itu adalah merupakan lambangnya negara Islam Samudra Pasai. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira ke polisi, ini bendera pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata juga diakui. Ya. Memang benar ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya untuk berlomba dan semangat mencari kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian apa kesuksesan di dalam takdir dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk itu karena kita nggak tahu takdir dan kita selalu husnudzon kepada Allah, kan lebih baik kita punya persepsi baik kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena apa? Omongan kita, pikiran kita, dan angan-angan kita kepada Allah adalah merupakan cara Allah merealisasikan apa yang Dia kehendaki. Ana indadzonni abdi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Silakan dia menyangka. Untuk itu, maaf, kita menyangka nggak Islam menang di Indonesia? Menyangka nggak? Menyangka nggak? Yakin ya? Yakin. Kita yakin nggak kalau Allah menangkan kita? Yakin nggak kalau Allah menolong kita? Maka ya nggak dakwah, yang malas-malasan ngaji, ya? Yang malas-malasan berjuang, berarti suudzon sama Allah itu. Iya. Yang malas-malasan ngaji, yang malas-malasan berjuang, yang malas-malasan dakwah, di hatinya ngomong, raiso Allah nggak nolong kita. Itu suudzon sama Allah, itu dosa besar itu. Ya. Siapa yang menyangka kalau Allah tidak menolong Allah, kalau Allah tidak menolong Rasulnya dan orang beriman, maka dia telah melakukan suudzon sama Allah. Bal dzanantum alla yaqlibar rasul wal mu'minuna ila ahlim abada. Wa dzanantum dzanna saw, bahkan kalian menyangka kalau Rasul akan kalah, akan mati di jalan. Jangan sampai gitu dong. Jadi hasilnya hadis yang ampuh ya. Tapi kemenangan tidak harus dengan perang ya. Menang tanpa perang, artinya menang tanpa konflik senjata. Kalau perang pasti perang, karena perang banyak ya. Di antara perang itu yang paling penting bagi kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha.